Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arkan Kamal Barok, NIM 19533159, kelas 4C Teknik Informatika. Hari ini bakal mempresentasikan review dari jurnal yang sudah saya pilih di pertemuan pertama mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang sudah dijadikan PPT. Lalu, jadi kita langsung mulai saja. Judul dari jurnalnya adalah Implementasi Sistem Informasi Geografis menggunakan Google Maps API dalam pemetaan asal mahasiswa. Ini beberapa informasi dasar dari jurnal. Judulnya sama seperti yang barusan saya sebut tadi. Pengarangnya yaitu Fauzan Mashkur, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Diterbitkan di jurnal Simetris, lalu di volume 5 nomor 2 tahun November tahun 2014. Nah, lalu kita mengambil latar belakangnya itu SIG itu atau Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi yang berisikan data-data georeferensial atau yang berkaitan dengan kebumian, kayak ketinggian, jarak, baru legenda-legenda seperti ada danau atau jalan atau sawah, yang acuannya itu dengan real case atau dunia nyata. Jadi biasanya yang SIG ini berbentuk seperti peta, itu termasuk SIG. Nah, itu sesuai sama dunia nyata. Jadi misalkan ada masjid, di sampingnya ada rumah, di sampingnya lagi ada sekolah. Dalam petanya, dalam SIG juga bakal disimpan seperti itu. Ada masjid, ada rumah, baru ada sekolah. Lalu di SIG itu punya secara umum ya, SIG itu secara umum terintegrasi atas 5 hal. Yaitu SIG itu ada isinya tuh terdiri dari 5 hal, yaitu pertama data, lalu software atau aplikasi, lalu hardware itu alatnya, alat yang fisik, lalu usernya yaitu pengendalinya yang atau seperti penelitinya seperti itu, lalu aplikasi pengaplikasian, bukan yang software tapi. Nah, di sini kita lihat Google Maps API. Google Maps API itu seperti sistem basisnya peta Google Maps. Nah, itu kan itu bisa dijadikan seperti peta acuan gitu, yang cuma diambil petanya lalu dikasih legenda-legenda khusus gitu. Nah, itu Google Maps API. Makanya dipilih Google Maps API di sini karena bisa dijadikan sebagai acuan. Karena memang sudah lengkap juga satu bumi kan. Lalu, nah di sini dituliskan Google Maps API itu ada 4 jenis. Petanya ada 4 jenis model, yaitu roadmap. Itu peta kayak lalu lintas gitu. Dia peta yang isinya cuman jalan. Lalu satelit itu yang lebih detail, ada rumah, kelihatan rumahnya, kelihatan kayak ada misalkan ada kolam renang atau pemandian atau kantor atau dinas, itu kelihatan di satelit. Selain nggak cuman kayak roadmap yang cuma jalan, ini lebih detail. Lalu terrain ini lebih ke ketinggian atau anomali-anomali alam. Jadi itu mungkin ada, jadi nggak ada gambar jalan, nggak ada rumah gitu. Jadi full ketinggiannya, gunungnya atau gimana gitu. Lalu hybrid ini itu di satuan antara roadmap dengan satelit. Jadi ada gambar jalannya, lalu ada juga gambar rumah segala gitu. Oke, lalu kita masuk ke metodologi. Nah, di sini mereka memakai metode yang bernama waterfall. Nah, waterfall ini memiliki 5 tahap. Itu yang pertama requirements, design system, lalu ketiga implementation, lalu verification, lalu maintenance. Lalu yang mereka pakai di sini bahasanya itu ada MySQL, itu untuk membuat database data mahasiswanya maupun data spasialnya, itu gambarnya, petanya. Lalu PHP itu untuk sebagai bahasa dasar
agar komputer tuh bisa berjalan sesuai yang diinginkan sama developernya. Lalu Google Maps ini sebagai sumber utama data spasial atau data petanya. Nah, setelah itu ketika data sudah dikumpulkan semua, lalu dimasukkan ke dalam server database yang ditulis namanya DB Google Maps, seperti itu di MySQL. Ini selain data ini semua dimasukkan, semua data siswa, kecamatannya, kabupatennya, lalu tempat mereka tinggal juga. Di sini kelihatan semua longitude dan latitude-nya di sebelah kanan tuh yang L dan P. Yang desimalnya banyak tuh yang -7 dengan 1,1 itu. Nah, itu jadi nanti petanya Google Maps API-nya bisa membaca kalau orang ini di sini di daerah sini semua. Nah, lalu ketika semua data sudah selesai dengan PHP, lalu kita memakai PHP SQL Ajax yang berbentuk XML file dari data-data tadi. Itu dengan PHP SQL Ajax itu akan dikoneksikan dengan Google Maps API sehingga dapat diperlihatkan hasilnya di Google Maps. Jadi itu di aplikasi ini Google Maps cuma ngambil gambarnya saja, lalu ditumpangkan data-data yang dari MySQL tadi dengan PHP SQL Ajax ini ditumpangkan di atasnya. Jadi Google Maps itu jadi paham di sini orang-orangnya di sini ada berapa, di sini paling banyak, ini paling dikit segitu. Lalu kesimpulan dari jurnalnya ini itu SIG atau Sistem Informasi Geografis dengan memanfaatkan Google Maps ini menunjukkan bahwa eksistensi atau keberadaan dari Fakultas Teknik di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, mahasiswanya itu rata-rata masih sebatas di Karisidenan, Madiun, Jawa Timur. Lalu dengan sistem ini kita juga bisa diketahui secara geografis tentang asal muasal mahasiswa dengan mudah. Ya nggak perlu harus liatin daftar tabel yang panjang bentuknya kayak Excel, dengan cuma lihat titik-titik yang sesuai, mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Jadi kita paham dengan mudah asal muasal mahasiswa di Fakultas Teknik. Lalu sistem ini juga bisa menghasilkan sebuah output tentang gambaran dari mana saja asal mahasiswa, sehingga pihak kampus bisa mengetahui seberapa dikenalnya kampus di masyarakat. Ya bagus untuk tujuan seperti survei, misalkan mau jadikan event atau sesuatu kan, jadi kita tahu mana yang paling banyak anunya, mana yang paling dikenal, mana yang enggak, jadi lebih tepat sasaran. Nah, kelebihannya itu ini menurut saya itu pakai Google Maps API itu memang lebih memudahkan dalam merincikan persebaran daerah asal mahasiswa Fakultas Teknik. Itu memang mudah, itu efektif banget karena kan mudah. Jadi tinggal lihat gambar, titik-titiknya mana yang paling banyak, mana yang sedikit, sehingga kita langsung paham, oh di sini rata-rata paham Muhammadiyah Ponorogo, di sini enggak. Lalu kita juga sudah langsung tahu rata-rata dari mana aja gitu. Lalu jadi ya seperti yang tadi barusan saya sebutkan, jadi ketika ada event atau kegiatan, jadi tepat sasaran, tempatnya pas, emang tempat yang dikenal, tempatnya memang base mahasiswanya di situ, base animo masyarakatnya di situ emang, jadi kan sesuai. Jadi event itu bakal ya dirame lah. Lalu kekurangannya mungkin untuk ini mungkin memang base memang berdasarkan untuk survei saja. Jadi kalau misalkan seperti mana saja yang reguler, mana yang enggak, yang khusus, mana yang kurang mampu, mana yang enggak, mana yang sudah bayar apa itu, mungkin bagian-bagian situ yang kurang, karena kan memang informasi yang terkait di aplikasi ini memang enggak ke situ. Jadi mungkin ketika ingin
memakai data-data ini untuk event tertentu, mungkin memang memerlukan beberapa field baru, seperti ya misalkan ada event tentang pemberdayaan masyarakat misalkan, jadi kita harus perlu tahu di mana saja yang kurang, mana yang lebih dalam perekonomian, seperti itu. Mungkin segitu aja sih saya. Tahun menurut saya sih sudah cukup bagus, sudah jelas, sudah ya sangat mudah dipahami. Dan mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.